Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fasilitas Kesehatan, podcast yang hadir sebagai jembatan ilmu kesehatan dan kearifan budaya Aceh yang kita cintai bersama. Saya sendiri Rosalia bersama dengan Rizky Putri Syawaluna sebagai host hari ini. Kita benar-benar beruntung karena tamu istimewa kita adalah salah satu dari dosen kebidanan Poltekkes. Beliau adalah Dr. Maharani SST MKep. Beliau adalah dosen yang penuh dedikasi dan visi yang besar untuk kemajuan kesehatan masyarakat Aceh. Selamat datang di podcast kami, Ibu Dr. Maharani. Iya, selamat datang. Ibu. Terima kasih. Ya, Bu. Nah, Ibu, sebelum kita masuk ke topik besar kita hari ini soal fasilitas kesehatan Aceh, menjamin layanan kesehatan terbaik untuk Ibu Aceh. Boleh Ibu kita ngobrol sebentar tentang perjalanan Ibu terlebih dahulu? Karena saya yakin banyak mahasiswa dan pendengar kita yang ingin tahu, Ibu, gimana sih seorang ibu bisa sampai ke posisi Ibu sekarang ini? Iya, baik, sebelumnya terima kasih banyak ya atas undangan di podcast ya, podcast kalian gitu ya untuk mahasiswa Prodi D3 Kebidanan. Baik, tadi yang ditanyakan perjalanan pendidikan ya. Oke, perjalanan pendidikan Ibu ya dimulai dari Diploma 4 Bidan Pendidik, itu Ibu lulus 2010, kemudian lanjut ke Magister Kebidanan, ya Ibu kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, itu di Malang, Jawa Timur. Selesai tahun 2015. Kemudian terakhir Ibu baru saja lulus di pendidikan doktor. Ibu ambilnya juga di Universitas Brawijaya Malang, ya. Ya, itu perjalanan Ibu. Luar biasa Ibu, perjalanan Ibu sangat menginspirasi kami dan juga dedikasi Ibu patut untuk kami jadikan motivasi. Terima kasih. Iya, Bu. Nah, tahukah teman-teman, menurut data global, setiap hari masih ada ratusan perempuan yang meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan yang sebenarnya dapat dicegah melalui fasilitas kesehatan yang berkualitas. Lalu, bagaimana cara memilih fasilitas kesehatan yang aman untuk ibu hamil? Mengapa akreditasi rumah sakit dan puskesmas itu masih sangat penting? Dan bagaimana kondisi pelayanan kesehatan ibu dan anak di Aceh saat ini? Bu Dokter, banyak masyarakat berpikir bahwa persalinan yang penting dibantu oleh tenaga kesehatan. Nah, Ibu, mengapa fasilitas kesehatan itu sangat penting, Ibu? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Kehamilan memang merupakan proses alami, tapi setiap kehamilan itu memiliki risiko. Nah, komplikasi seperti ada perdarahan, kemudian ada preeklamsi atau tekanan darah tinggi, kemudian terjadinya infeksi, hingga terjadinya kegawat daruratan pada bayi. Nah, bisa terjadi bahkan pada ibu yang memang sebelumnya itu tanpa sehat. Kemudian yang membedakan antara kondisi yang dapat diselamatkan dan yang berakhir fatal itu seringkali adalah kecepatan penanganan. Oleh karena itu, fasilitas kesehatan itu harus memiliki tenaga kesehatan yang kompeten, kemudian peralatan yang memadai, sistem rujukan yang baik, serta pelayanan sesuai standar keselamatan pasien. Artinya bukan hanya soal gedung yang bagus ya, Bu? Betul sekali. Kadang masyarakat menilai dari bangunan fisik saja, padahal kualitas pelayanan itu jauh lebih penting. Fasilitas kesehatan yang baik adalah yang mampu memberikan pelayanan yang aman, tepat, cepat, dan berbasis standar. Nah, Bu Dokter, kalau ada ibu hamil yang sedang menentukan tempat melahirkan, apa saja Bu yang harus diperhatikan? Saya biasanya menyampaikan 4 hal sederhana. Yang pertama, jarak ya. Pilih fasilitas yang mudah dijangkau, terutama saat keadaan darurat. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan. Pastikan ada bidan atau dokter yang kompeten dan memiliki izin praktek. Kemudian yang ketiga, kelengkapan fasilitas. Misalnya, ada alat resusitasi bayi, oksigen, obat emergensi, ambulans atau sistem rujukan. Dan yang keempat, itu status akreditasinya. Ini sering dilupakan masyarakat. Padahal, akreditasi menunjukkan bahwa
Fasilitas tersebut telah dinilai berdasarkan standar mutu dan keselamatan pasien. Nah, Bu Dokter, banyak nih yang mendengar istilah akreditasi rumah sakit, tetapi banyak orang awam yang belum memahami apa maksud dan artinya nih, Bu. Nah, menurut Ibu, mengapa akreditasi di rumah sakit itu sangat penting? Ya, akreditasi bukan sekedar sertifikat yang dipajang di dinding ya. Akreditasi ini merupakan proses penilaian untuk memastikan bahwa rumah sakit, puskesmas, atau klinik itu telah menjalankan pelayanan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien. Sebagai contoh, saat ibu datang melahirkan, fasilitas yang terakreditasi itu memiliki prosedur yang jelas terkait yang pertama identifikasi pasiennya, kemudian pencegahan infeksi, keselamatan penggunaan obat, penanganan kegawat daruratan, hingga sistem rujukan. Oleh karena itu, tujuan akhirnya adalah satu, melindungi bayi, ibu dan bayi dari risiko yang sebenarnya dapat dicegah. Berarti akreditasi itu sangat berkaitan dengan keselamatan pasien ya, Bu? Benar sekali, sangat erat. Karena fokus utama akreditasi adalah bagaimana memastikan pasien untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu. Kemudian bagaimana pendapat Ibu Dokter tentang kondisi pelayanan kesehatan di Aceh saat ini, Bu? Ya, kita patut bersyukur ya, karena pelayanan kesehatan di Aceh ini terus berkembang. Jumlah puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan itu semakin meningkat. Namun, masih ada beberapa tantangan. Misalnya, daerah terpencil yang sulit dijangkau, keterbatasan tenaga kesehatan tertentu, keterlambatan rujukan, dan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memeriksakan kehamilan secara rutin. Padahal pemeriksaan kehamilan itu minimal 6 kali sesuai standar dan sangat penting untuk mendeteksi risiko sejak dini. Nah, baik Bu Dokter. Sebelum kita tutup nih Bu, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada kami mahasiswa kebidanan, agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas terkait tentang keselamatan ibu dan anak. Oke, pesan ya. Jadi Ibu memberikan pesan untuk masyarakat dan mahasiswa kebidanan. Yang pertama, untuk masyarakat khususnya kepada ibu hamil, jangan menunggu sakit untuk datang ke fasilitas kesehatan. Lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Pilih tempat persalinan yang aman dan memiliki tenaga kesehatan yang kompeten. Karena keselamatan ibu dan bayi itu dimulai dari keputusan yang tepat. Kemudian untuk mahasiswa kebidanan ya, kalian adalah calon tenaga kesehatan masa depan. Kuasai ilmu, keterampilan, dan komunikasi yang baik. Karena seorang bidan bukan hanya membantu persalinan, tapi juga sebagai pelindung keselamatan ibu dan bayi. Selalu bekerja berdasarkan standar profesi dan evidence-based practice. Luar biasa sekali. Hari ini kita belajar bahwa fasilitas kesehatan bukan hanya sekedar tempat berobat, tetapi juga merupakan sistem yang dirancang untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi. Terima kasih kepada Ibu Dokter Maharani SSTM yang atas ilmu dan juga wawasan yang sudah kami dapat yang begitu sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk Sobat Sehat yang sudah menyaksikan podcast kami ini. Jangan lupa like, comment, dan share agar semakin banyak keluarga Indonesia yang mendapatkan informasi terkait kesehatan yang benar. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat untuk seluruh ibu dan keluarga Indonesia. Ibu sehat, bayi selamat, keluarga bahagia. Terima kasih atas penonton yang sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada atas kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.